Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadhihil burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal id'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus akhina fillah Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Saggaf, akhina fillah Kiai Haji Fakhrullah, Kiai Haji Luqman, dan segenap para alim ulama sahibul bait, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga majlis pada malam hari ini yang kita hadiri dihujani berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak seorang pun dari kita yang duduk di majlis ini terkecuali insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita mendapatkan syafaat daripada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul bersama di sini untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berkumpul di sini untuk mendoakan almarhum yang hari ini dihauli dan juga walimatul hamal. Semoga anak yang akan keluar dari kandungan ibunya dijadikan anak yang saleh, anak yang salehah, dan anak-anak kita pula dijadikan anak-anak yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Maulid Syarafil Anam disebutkan, dulu di Mesir setiap bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, ada satu orang yang rumahnya selalu digunakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si pemilik rumah ini memiliki tetangga yang tidak beragama Islam. Tetangga seorang Yahudi. Suami istri yang beragama Yahudi ini selalu bertanya-tanya, apa yang diperbuat oleh orang Islam itu setiap datang bulan Rabiul Awal, mereka mengadakan peringatan besar-besaran. Mereka menghias rumah mereka, mengundang para tetamu, menjamu mereka dengan makanan, memperingati suatu pesta, bukan kelahiran mereka, bukan pula hari bersejarah bagi keluarga mereka. Kemudian suaminya menjawab, mereka memperingati hari kelahiran Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si suami menjelaskan kepada istrinya, orang Islam itu punya nabi namanya Muhammad. Nah, ini tetangga kita orang Islam, setiap hari kelahiran Rasulnya mereka peringati dengan membaca sejarah hidup Nabi mereka, dan mereka mengagungkan hari kelahirannya dengan menjamu para tamu dan membuat peringatan yang luar biasa. Maka ketika si suami sama istri ini saling berbicara tentang tetangganya yang Islam, sampai akhirnya datang waktu malam, mereka berdua tidur istirahat. Di malam hari si wanita Yahudi ini mimpi melihat kerumunan orang banyak yang datang ke rumah tetangganya. Ini peringatan Maulid Nabi. Di keesokan harinya, malamnya, si wanita ini mimpi ngelihat rumah tetangganya itu didatengin tamu banyak. Maka si wanita Yahudi ini keluar, tanya sama orang-orang yang hadir, ini ada acara apa? Oh, ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si wanita Yahudi tadi kemudian ngelihat ke arah rumah. Di rumah tersebut dilihatnya ada seorang lelaki yang tampan, wajahnya mengeluarkan cahaya,
berwibawa. Maka wanita ini bertanya, siapa orang yang ada di depan itu yang wajahnya bercahaya, yang tampang, yang berwibawa? Maka dijawab oleh salah seorang pengunjung, itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, ini wanita belum masuk Islam, agamanya Yahudi, tapi sudah diberi kemuliaan oleh Allah dapat mimpi berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang muslim sejak lahir mungkin belum pernah mimpi berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita Yahudi kemudian bertanya kepada salah seorang pengunjung, kalau saya datangi Nabi Muhammad, saya ingin berbicara dengan dia, apakah bisa? Maka dijawab sama orang muslim tadi pengunjung, bisa, silahkan. Nabi Muhammad tidak pernah menolak orang, siapapun akan disapa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita tadi mendekati Nabi Muhammad di dalam mimpinya, ia dekat di Nabi Muhammad, kemudian dia manggil Nabi Muhammad, ya Muhammad. Dijawab sama Nabi, labbaiki. Wanita ini kaget karena jawaban labbaiki itu jawaban yang terhormat, jawaban yang dijawab oleh seseorang untuk menghormati orang yang memanggilnya. Maka wanita ini terkejut, ya Muhammad, saya ini bukan muslimah. Kenapa engkau jawab dengan labbaiki, kalimat yang terhormat yang ditujukan kepada seseorang yang terhormat? Saya ini orang biasa, saya Yahudi, saya belum beriman kepada Islam. Kenapa kau jawab saya dengan jawaban yang mulia? Kata Nabi Muhammad, aku tidak menjawabmu dengan jawaban yang mulia kecuali aku tahu engkau akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita itu di dalam mimpi langsung minta disyahadatkan sama Nabi Muhammad. Karena siapapun yang melihat Nabi Muhammad pasti jatuh cinta. Mau dalam keadaan nyata, dalam keadaan mimpi, siapapun yang berjumpa melihat wajahnya Nabi Muhammad maka akan mendapatkan cahaya hidayah. Dan kemudian wanita itu di dalam mimpi mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Kemudian wanita tadi berkata saking gembiranya, nanti kalau saya sudah bangun dari tidur ini, dia tahu kalau dirinya tidur, maka saya akan peringati hari kelahirannya Nabi Muhammad untuk bentuk syukur karena saya bisa berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi dan saya saat ini telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur di waktu subuh, maka wanita itu bahagia dan mendapatkan ketenangan hati yang luar biasa. Karena sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, masuk ke dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia janji mau buat peringatan Maulid Nabi Muhammad. Namun masalahnya suami saya ini Yahudi. Yang namanya Yahudi nggak suka dengan Islam. Kalau saya peringati Maulidnya Nabi Muhammad dan dia tahu keislaman saya, apa yang akan dilakukan dengan suami saya? Pasti akan marah. Maka bangun tidur dia lihat ada yang aneh. Rumah itu terasa baunya wangi, harum. Dia keluar dari kamarnya, dia lihat rumahnya sudah tertata rapi. Sudah disapu, dibersihkan, ditata rapi. Dia turun ke ruang tamu, dia lihat banyak makanan-makanan di ruang tamunya. Dan suaminya sedang mempersiapkan sesuatu seakan-akan rumahnya mau pesta. Maka dia mendatangi suaminya, tanya, wahai suamiku, ini ada apa? Kok rumah bersih, rumah rapi? Kau beli bahan makanan yang banyak. Apakah ada pesta? Kata suaminya, naam. Iya, ada pesta yang mau saya buat hari ini. Pesta apa? Pesta saya mau buat perayaan yang besar. Atas dasar apa? Ini bukan hari kelahiran kita, bukan hari pernikahan kita. Gak ada sesuatu yang harus dipestakan. Kata suaminya, saya mau bikin tasyakuran atas masuknya Islamnya dirimu tadi malam di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istrinya kaget, loh ini kan mimpi, gak ada yang tahu kecuali saya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kau tahu kalau semalam saya mimpi berjumpa dengan Rasulullah dan saya masuk Islam di tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata suaminya, aku pun masuk Islam setelah Islammu dan aku pun berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Nabi memberikan kabar kepadaku istrimu telah masuk Islam dan aku pun dibimbing untuk masuk Islam oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi.
Lalu kita bikin acara perayaan Maulid Nabi, kita baca sholawat. Insya Allah orang-orang yang di sekeliling kita yang belum dapat hidayah, yang belum Islam mendapat hidayah masuk Islam. Yang ahlil maksiyah dapat hidayah berkat sholawatnya Nabi Muhammad, mendapatkan hidayah jadi orang-orang yang soleh. Maka majelis seperti ini adalah majelis yang mulia, yang keberkahannya merata. Keberkahannya Allah berikan kepada sekeliling majelis ini, sehingga orang yang jauh gak kenal dari Allah pun mendapatkan hidayah berkat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang ketika lahir di bulan Rabiul Awal ini, kakeknya ditanya. Kakeknya Nabi Muhammad ini saking senangnya ketika Nabi Muhammad lahir, dia bikin acara akikah. Dia undang orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, dijamu dengan makanan. Ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, wahai Abdul Muttalib, kau akan kasih nama siapa ini cucumu? Maka dijawab oleh Abdul Muttalib, Sammaitu Muhammada. Aku akan kasih nama anak ini Muhammad. Maka orang-orang Mekah bingung. Muhammad? Nama siapa ini Muhammad? Nama yang gak dikenal di bangsa Arab. Orang Arab gak pernah pakai nama Muhammad. Maka orang Mekah bertanya kepada Abdul Muttalib, kenapa tidak kau kasih nama para leluhur kita? Kenapa tidak dikasih Abdul Manaf? Kenapa tidak dikasih nama Qusay? Kenapa tidak dikasih nama Lu'ay? Kenapa tidak dikasih nama Tuhan-Tuhan kita Latta wa Uzza? Kata kakeknya, saya mau kasih nama anak ini Muhammad. Jadi Abdul Muttalib digerakkan lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menamai cucu tercintanya Muhammad. Dalam bahasa Arab Muhammad itu artinya terpuji, sangat terpuji. Orang yang dipuji, terpuji disebut dengan Mahmud. Tapi kalau sangat terpuji, saking banyaknya orang yang memuji, saking banyaknya yang memuji Nabi Muhammad, maka diberi nama Muhammad, orang yang sangat terpuji. Ketika kakeknya Nabi Muhammad ditanya, kenapa kau beri nama cucumu ini Muhammad? Maka dia jawab, inni uhibbu ayyaku ayyuhmada. Aku ini ingin anakku dipuji. Min ahlil ardi, oleh penduduk bumi, wa min ahlis sama, dan juga dipuji oleh penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ini anak saya kasih nama Muhammad. Aku berharap dia itu menjadi orang yang terpuji, sehingga dipuji oleh penduduk bumi dan juga dipuji oleh penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan benar apa yang diharapkan oleh Abdul Muttalib, satu-satunya manusia yang dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi sepanjang masa, beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad ini gak hanya dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi, yang menciptakan langit dan bumi memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la ala khuluqin azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pujian Allah sepanjang zaman diabadikan dalam Al-Qur'an. Pujian Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking hebatnya Nabi Muhammad, Quran itu 20% isinya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 1070 ayat lebih yang menyebutkan Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Bahkan satu-satunya manusia yang anggota tubuhnya disebut oleh Allah paling banyak dalam Al-Qur'an. Gak pernah dipanggil dengan namanya, selalu dipanggil dengan kehormatan, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Kalau dipanggil dengan namanya Muhammad, selalu digandengkan jabatannya Rasulullah. Anggota tubuhnya paling banyak disebut dalam Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak, dadanya Nabi disebut. Wa anqadha dhahrak, pundaknya Nabi disebut. Wala tamuddanna ainai, kedua matanya Nabi disebut. Wa thiyabaka fatahhir, pakaiannya Nabi pun disebut dalam Al-Quran. La tarfa'u aswatakum fauqa sautan nabi. Jangan angkat suara kalian melebihi daripada suara Nabi. Suaranya Nabi disebut. 5 surat dalam Al-Quran dimulai dengan menyebut Nabi Muhammad. Yasin, Toha, ya Muzammil, ya Mudaththir. Dan Quran pun diakhiri surat terakhir tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kakeknya berharap ini anak akan dipuji oleh penduduk bumi dan juga dipuji oleh penduduk langit. Dan hari ini
1400 tahun beliau sudah meninggal dunia, tapi beliau tetap dipuji oleh penduduk buminya Allah dan juga dipuji oleh penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah wafat 1400 tahun. Kita hari ini duduk di sini untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau berkata, para ulama yang menggubah syair-syair pujian kepada Rasulullah, baik itu yang ada di dalam Maulid, Simtud Durar, Barzanji, Syaraful Anam, Daibai, Burdah, dan gosidah-gosidah lain yang disusun untuk memuji Nabi Muhammad, mereka para ulama berkata, syair yang aku susun bukan untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syair yang aku susun bukan untuk memuliakan Nabi Muhammad, karena Nabi dimuliakan dengan syair atau tidak tetap mulia. Nabi dipuji dengan syair atau tidak tetap mulia. Akan tetapi kata para ulama apa? Justru bait-bait syair yang aku tulis untuk memuji Nabi Muhammad menjadi mulia karena aku gunakan untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang punya suara indah digunakan untuk memuji Nabi Muhammad, maka suaranya menjadi mulia karena ia gunakan untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya harta untuk muliakan Nabi, maka hartanya dan dirinya dimuliakan oleh Allah karena ia gunakan untuk memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dengan apapun dia memuliakan Nabi Muhammad, nabinya enggak mulia karena Nabi sudah mulia. Bukan karena usahanya atau perbuatannya nabinya mulia, namun perbuatannya menjadikan dirinya mulia karena dia gunakan untuk memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya, agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kumpul di sini tak lain selain untuk memuliakan Nabi, menghormati Nabi, bahagia dengan hari kelahirannya Nabi. Kita kumpul di sini untuk lebih kenal dengan Nabi Muhammad. Kita kumpul di sini agar lebih cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta kepadaku, kelak dia akan kumpul bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini untuk cari tahu Nabi yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini bawa rahmat bagi alam semesta. Di mana saat ini umat Islam mulai kehilangan sifat rahmah. Umat Islam mulai lupa kalau nabinya itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Hebatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau duduk di majelis, saking rahmatnya, setiap sahabat yang duduk di majelisnya Nabi Muhammad menganggap dirinya paling diperhatikan sama Nabi dan menganggap dirinya paling dicintai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dia satu orang, tapi ketika duduk, semua yang duduk di hadapannya merasa kalau dirinya paling diperhatikan, merasa dirinya paling disayang, merasa dirinya paling dekat dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Kehebatan dan kemuliaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kepada umat manusia luar biasa. Bahkan dahulu pernah Nabi Muhammad itu makan daging unta bersama para sahabatnya. Ketika makan ada yang gak sengaja buang angin, kentut. Dia buang angin, maka Nabi tahu kalau setelah makan datang waktu sholat, maka yang kentut ini pasti ketahuan karena dia akan pergi ke belakang ambil air wudhu. Maka sahabat-sahabat Nabi pasti akan menertawakan yang buang angin tadi karena tidak sopan buang angin di hadapannya Rasulullah. Maka Nabi yang disebut Raufur Rahim, yang cinta sama umatnya luar biasa, mikirkan umatnya bagaimana tidak dipermalukan, bagaimana supaya tidak malu. Maka sebelum Nabi berdiri dari tempatnya, sebelum menuju ke tempat sholat, Nabi berkata, "Man akala lahmal jazur falyatawadda." Siapapun dari kalian yang tadi makan daging unta, maka hendaknya berwudu. Maka semua sahabat yang makan daging unta berwudu, sehingga yang buang angin tadi nggak ketahuan. Lihat rahmatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayangnya kepada manusia, kepada hayawan, kepada benda mati, semua dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita kumpul di sini supaya dapat cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena beliau adalah cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Allah itu mengutus kepada kita nur. Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran sebagai cahaya. Dan cahayanya Nabi Muhammad tidak pernah padam. 1400 tahun beliau meninggal dunia, sampai detik ini cahayanya ada di setiap tempat. Berkumpulnya orang-orang memuji Nabi Muhammad, merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad, berarti itu adalah cahaya-cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Siti Halimatus Sa'diyah itu ketika mengambil Nabi Muhammad untuk disusuin di desanya, kata Halimatus Sa'diyah, rumah kami itu nggak punya lampu, nggak punya pencahayaan kecuali dengan api, dengan minyak. Dan kami ini orang miskin. Kampung kami Bani Sa'ad isinya orang miskin. Tidak seperti orang Mekah setiap malam menyalakan lilin, menyalakan lampu yang terbuat dari minyak tanah. Kita orang miskin, nggak punya banyak minyak. Maka kami itu kalau sudah datang bulan purnama nggak pakai lampu, cahayanya dari bulan. Malam 15, malam 16, 17 sampai berapa hari sampai cahaya bulan itu hilang. Kalau cahaya bulan hilang, sudah petang yang luar biasa, baru kami gunakan lilin di rumah kami, lampu dengan minyak, api dengan minyak. Kecuali ketika Nabi Muhammad datang. Ketika bayi Nabi Muhammad dibawa ke desanya Siti Halimatus Sa'diyah, kata Halimah, mulai Nabi Muhammad tinggal di rumahku, maka kami tidak perlu dengan apa yang namanya lilin, dan kami juga tidak perlu dengan bulan purnama. Rumah kami menjadi rumah yang terang benderang di malam hari berkat cahayanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah aja menjahit bajunya, jarumnya terjatuh, nggak nampak. Nabi buka kamarnya, Nabi buka tirai kamarnya, cahaya masuk yang luar biasa sampai jarum yang jatuh itu nampak. Sampai terkejut Siti Aisyah, ma adwa'u wajhika ya Rasulullah, cahaya apa yang keluar dari wajahmu ini ya Rasulullah? Nabi Muhammad adalah cahaya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Maka di sini kita kumpul memuji beliau, baca sejarah hidup Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita pulang dari majelis ini bawa cahayanya Nabi Muhammad di hati kita masing-masing, sehingga rumah kita bercahaya berkat cahayanya Nabi Muhammad, hati kita bercahaya dengan cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pikiran kita bercahaya, semuanya bercahaya berkat cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mumpung di bulan Rabiul Awal, ayo tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad, kenali Nabi Muhammad supaya kita bisa menjadi orang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak tahu kemuliaannya Nabi, nggak akan cinta. Semakin kita kenal, semakin kita muliakan Nabi Muhammad. Siapa yang punya ikatan dengan Nabi Muhammad akan mulia fid dunya wal akhirah. Dan semakin kenal kita dengan Nabi Muhammad, semakin cinta, semakin ta'zim. Para sahabatnya Nabi itu karena kenal dengan Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad, ta'zimnya sama Nabi luar biasa. Sampai jalan saja para sahabat itu ngelihatnya ke bawah. Ketika ditanya, kenapa kau kalau jalan itu selalu melihat ke bawah? Saya takut kaki saya menginjak bayangannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa memuliakan seperti itu? Karena kenal. Kalau kita belum bisa muliakan Nabi karena kita kurang kenal dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad basyarun lakal basyar, manusia seperti kita, makan, minum, tidur, menikah, punya anak, punya istri, tapi kedudukannya beda dengan kita. Kalau diibaratkan batu, kita ini batu kali, Nabi Muhammad batu permata yang mahal, yang indah. Semakin kita tahu derajatnya sang Nabi, semakin kita kenal dengan Nabi Muhammad, semakin bisa kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dahulu ada sahabatnya Nabi Muhammad, hidup setelah wafatnya Nabi lama. Istrinya dan keluarganya selalu berkata, saya punya suami, saya punya keluarga ini orangnya aneh. Kenapa kok aneh? Fulan, suami saya, keluarga saya ini orang yang jarang mandi. Tidak mandi kecuali mandi wajib. Selain mandi wajib, jarang kami dapetin orang ini mandi. Sahabat Nabi yang satu ini jarang mandi. Tapi anehnya, kita yang mandi kalah bersih dengan dia. Kita yang berapi-rapi kalah ganteng, kalah tampan dengan dirinya. Bahkan kita yang mandi itu kalah wangi dengan sahabat yang satu ini. Ketika ditanya, apa rahasianya? Kau ini gak pernah kami lihat, kau ini orang yang jarang mandi.
tapi badanmu bersih, aromamu wangi, engkau nampak rapih terus. Maka dijawab oleh sahabat Nabi ini, dulu waktu saya masih kecil, saya kena penyakit kulit satu badan. Maka ayah saya bawa saya ke rumahnya Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah saya diperintahkan untuk buka baju. Saya masih kecil saat itu. Maka Nabi kemudian meludahi tangannya, dan kemudian ludahnya diusapkan ke sekujur badan saya yang ada sakitnya, sakit kulit tadi. Semenjak saat itu air ludah Nabi yang wangi, yang penuh berkah tadi nempel di kulit saya, sehingga tidak ada yang wangi di keluarga saya melebihi daripada saya. Hidup puluhan tahun setelah Nabi Muhammad, tapi badannya aromanya wangi berkat apa? Air ludahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun yang hadir ke majelisnya Nabi nggak mungkin pulang nggak bawa berkah. Orang yang punya ikatan kuat dengan Nabi Muhammad pulang pasti bawa sesuatu yang besar. Maka kita harapkan hadirnya kita ke majelis sholawat, hadirnya kita ke majelis maulid, pulang bawa berkah dari majelis maulid, dapat harum yang istimewa dari keharuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharumi hati kita dan jiwa kita, bawa cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kumpulnya kita di majlis pada malam hari ini kelak akan membahagiakan kita ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, dipanggil kita satu persatu untuk mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad, dibangkitkan bersama Nabi Muhammad, dan dimasukkan ke dalam surga bersama junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fi jam'ina hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.